Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah azza wa jalla yang mana malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan, kesehatan, waktu luang, sehingga dengannya kita berada di suatu majelis yang penuh keberkahan insyaallah. Di antara keberkahannya adalah Allah tambahkan malam hari ini kebaikan-kebaikan kepada kita, yakni kebaikan dari ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah terus sampai akhir daripada hayat kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang gemar menuntut ilmu dan senantiasa berupaya bersungguh-sungguh di jalannya untuk terus menuntut ilmu. Karena jalan menuntut ilmu sebagaimana di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dilihat perjalanan kehidupan kita arahnya kemana. Indikatornya adalah sejauh mana kita semangat dalam menuntut ilmu. Maka pada malam hari ini yang jauh datangnya, ada yang jauh Ustaz, dari saya Ustaz? Blitar ya, mungkin lebih jauh. Mas David dan Pak Panji dari Blitar, insyaallah jamaah yang jauh dari Blitar. Jadi setiap perputaran rodanya itu adalah salah satu penghapus dosa dan menambah timbangan ya amalannya insyaallah. Ambon, iya Masya Allah, itu timur jauh lagi nih Ustadz Hamzah, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Hamzah jauh-jauh, seorang muhajir ya, dari Indonesia Timur sana Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini Allah catat sebagai orang-orang yang disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya Insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, yang kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi juga cinta kepada kita insyaallah, kepada umatnya. Itu dibuktikan ketika akhir hayat beliau yang diingat diantaranya adalah ummati, ummati. Maka umat di akhir zaman ini, dan kita sudah mengetahui bersama, kita hidup di akhir zaman, minimal kita melazimkan di antara banyaknya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilih minimal salah satu sunnah itu kita expert di dalamnya, menjadi amalan andalan kita, sehingga kelak di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hujjah bahwasanya kita adalah salah satu umat dari baginda Nabi, dan kita sudah berusaha maksimal menegakkan sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya mudah-mudahan itu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi MC sudah menyampaikan cukup lama ya, karena kajian kita hanya sebulan sekali. Kita baru ada berapa kali Ustaz Mama? 2 kali pertemuan masih ya? 3 kali ini ya, sudah 3 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan lebih ya. 2 kali pertemuan ya, insyaallah ya. Absen itu karena berbagai macam halangan kesibukan kami di Sidoarjo, sehingga alhamdulillah berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah izinkan kita untuk bermuajahah, sama-sama sharing di sini untuk saling berbagi manfaat insyaallah. Kita insyaallah melanjutkan dari kajian kita, yakni kitab karya karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau saya sedikit mengingat atau menyampaikan kembali, kitab ini bermula dari keresahan seorang, masih ingat ya, di mukaddimah awal pertemuan itu
kitab Ayyuhal Walad ini, keresahan seorang santri, ya, seorang santri yang setelah dia belajar kepada Imam Al-Ghazali, seakan-akan ilmunya selama dia belajar itu bingung, ini mana yang harus saya amalkan. Seakan-akan dia tidak memiliki ilmu. Dan ini biasanya dirasakan oleh para ustadz-ustadz ya, yang mondok gitu ya, setelah selesai setoran itu seakan-akan saya kok kayaknya tidak lancar itu hafalan itu, padahal baru menyelesaikan setoran hafalan misalnya, atau dia baru menyelesaikan mondoknya selama 3 tahun 4 tahun di pondok, apa yang selama ini saya pelajari. Maka itulah pentingnya seorang murid tetap bersama gurunya sampai kapanpun itu. Tidak ada istilahnya mantan santri kepada ustadznya, karena sampai kapanpun dia adalah ustadz bagi dirinya, karena pernah memberikan manfaat, memberikan ilmu, yang mana ilmu itu apabila diamalkan dan melekat di hatinya, ustadz ini tetap akan mendapatkan pahalanya insyaallah. Maka ustadz-ustadz di Al-Furqan ini ya, salah satu nikmat yang luar biasa adalah kemarin pernah saya singgung, mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak ini. Pondasi-pondasi keilmuan dasar Islam mereka pelajari, dan ini yang dibutuhkan mereka sampai kelak nanti mereka praktekkan dewasa, mereka ajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada masyarakatnya, maka pahalanya pun insyaallah terus mengalir kepada ustaz. Ya, ada Ustaz Hamzah ini insyaallah. Jadi memang perlu kesabaran seorang ustaz. Kita mencontoh Imam Al-Ghazali bagaimana ketulusannya habis itu menasihati santrinya tersebut. Maka beliau menulislah surat ini. Ya, dari kumpulan surat-surat ini menjadilah kitab Ayyuhal Walad. Apa pesan-pesan Imam Al-Ghazali kepada santrinya? Dan kita kemarin itu sudah sampai di pertemuan sebelumnya, kita babnya ada masuk ke dalam apa Ustaz kemarin? Nasihat ya. Nasihat itu mudah ya. Nasihat itu mudah. Yang berat itu menerima nasihat. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan ini adalah salah satu di antara banyaknya, mohon maaf ini ya, penyakit di antara umat kita ini. Karena sudah hafal beberapa dalil, dia menguasai beberapa hukum-hukum di dalam agama ini, ketika menasihati begitu mudah, akan tetapi tatkala dinasihati maka begitu berat hatinya untuk menerima sebuah nasihat. Dan ini menjadi tazkirah ya, pengingat khususnya kepada pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Saya tentu juga duduk di sini bukan dalam rangka untuk menasihati secara keseluruhan, akan tetapi juga ya pada dasarnya menasihati diri pribadi ya. Bagaimana memang pentingnya sebuah nasihat, karena agama itu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan begitulah karakteristik esensi dari kalimat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka di antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fali lisan, fa illam yastati fa biqalbi." Di situ ada kalimat dengan lisan. Ya, berupa nasihat-nasihat. Nasihat suami kepada istri, nasihat istri kepada suami. Nah ini kalau kita tarik dalam konteks keluarga, tidak harus seorang ustadz. Kadang kita sebagai seorang suami, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinasihati istri, itu kita merasa kadang berat untuk menerima nasihat-nasihat dari istri. Padahal istri yang solihah itu ibarat seperti menabung kita di situ. Ketika kita menasihati istri kita dengan perkara-perkara yang baik, suatu ketika itu adalah tabungan buat kita. Ketika kita lupa, tidak mungkin seorang bapak-bapak ini ya maksum ya. Seorang suami tidak mungkin maksum, terlepas dari kesalahan, tidak mungkin. Kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menerima nasihat dari seorang istri, maka
kita terima nasihatnya dengan ahsan. Kita sedikit turunkan ego kita, wibawa kita sebagai seorang kepala rumah tangga itu tidak akan pernah turun. Cuman bagaimana kita mengemas, menerima nasihat dari seorang istri kita. Dan seorang istri, nah ini juga nasihat bagi seorang istri. Kalau tadi nasihat bagi seorang suami, nasihat bagi seorang istri. Nasihat bagi seorang istri adalah ketika menasihati suami, dipilihlah kata-kata yang tepat, waktu yang tepat. Sekiranya kalimat ini menyinggung wibawanya atau tidak, waktunya tepat atau tidak. Contoh, suami pulang baru kerja capek di luar rumah, dia menghadapi bermacam-macam tantangan di luar rumah. Sampai ke dalam rumah, yang dia harapkan adalah kondisi rumah yang kondusif, tempat pulang bagi hatinya, bukan hanya sekedar jasadnya untuk pulang, tapi hatinya berharap untuk mendapatkan kedamaian di rumahnya. Dan salah satu harapannya ketika itu adalah istrinya mampu menenangkan jiwanya yang telah bergelut dengan keras di luar rumah. Maka seorang istri itu harus lembut. Yang keras itu di luar sudah dihadapi oleh seorang suami. Jangan sampai depan rumah langsung disodorkan dengan berbagai macam PR-PR, pekerjaan, permasalahan yang ada di rumah. Langsung pasti mumet itu. Indikatornya gampang. Indikatornya gampang. Apa itu? Kalau suami lama di rumah, senang pulang ke rumah, itu tandanya adalah sebagai seorang istri dia memiliki indikator pencapaian kesuksesan. Tapi kalau seorang suami senantiasa dia pengennya di luar rumah, kalau dalam rumah saya mumet, ini berarti ciri-ciri daripada seorang istri yang kurang sukses. Bukan tidak sukses ya, kurang sukses. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib ketika dia ada permasalahan dengan Siti Fatimah, beliau pergi ke mana? Ke masjid, ya. Pergi ke masjid beliau dan tidur di masjid di Madinah ketika itu. Makanya disebut beliau juga memiliki kunyah Abu Turab, karena kalau tidur itu menempel pasir di pipi beliau. Ini ciri dari suami solih itu adalah kalau punya masalah perginya ke masjid atau berkumpul dengan orang-orang soleh lah minimal, ya. Karena kalau tidak soleh suaminya itu bahaya. Dia bisa melampiaskan atau mencari ketenangan di tempat yang salah. Maka kalau seorang suami punya teman-teman yang solih, itu jangan dihalang-halangi. Bersyukur. Karena dengannya dia punya teman yang soleh itu menjadi semacam rem bagi dirinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u dini khalil falyandur man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman, maka lihatlah siapa temannya. Temannya Ustaz Hamzah siapa saja? Ya, Masya Allah, sorry temannya Ustaz Hamzah. Kalau orang ditanya siapa temannya kamu, Ustaz Hamzah, Masya Allah, aman, Masya Allah, tenang. Ya, orang tua itu memiliki anak berteman dengan Ustaz Hamzah, Insya Allah tenang. Ini contoh saja nih. Teman yang soleh. Maka inilah pentingnya nasihat itu menerima. Yang berat menerima kata Imam Al-Ghazali di situ apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu kemarin. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah orang yang paling berat untuk dinasihati. Muttabi'il hawa, terasa murun, terasa pahit kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau menerima nasihat itu dia pahit rasanya. Kenapa? Karena hatinya mengikuti hawa nafsu. Takaran timbangannya itu bukan
maslahat atau mafsadat, syar'i atau tidak syar'i. Akan tetapi yang diikuti adalah hawa nafsu takarannya. Saya pokoknya nggak senang, saya nggak suka. Oh, kamu itu di bawah saya. Itu adalah ciri-ciri dari hawa nafsu. Ini sekilas saja pertemuan kita yang sebelumnya, ya. Maka pertemuan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini adalah kita melanjutkan dari bab mata yanfa'ul ilmu, kapan ilmu itu bermanfaat, ya. Kapan ilmu itu bermanfaat. Saya lanjutkan perkataan dari Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku. Ya. Ini sekali lagi saya sampaikan, nasihat itu harus memakai dengan kata-kata panggilan yang menyenangkan tadi. Pertama itu apa? Secara psikologi, mengkondisikan hati. Itu. Jadi panggilan sayang, lembut itu sedang pengkondisian hati agar nasihat itu bisa segera masuk. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehati atau memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam yauman, ya gulam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan kalimat ya gulam. Wahai anakku, wahai anak muda. Kalau bahasa Jawanya apa nih, Pak Asyik? Le gitu ya. Kalau orang Sunda jam, ujang. Kalau orang Sumenep kacong. Kalau orang Ustaz Hamzah, kamu punya Ustaz Hamzah Pak? Hah? Keo. Gitu. Begitu juga suami mau menasihati istri, panggillah dengan kalimat bunda, umi, sayangku. Itu terlihat, aduh Ustaz, saya tidak biasa kayak gitu, geli Ustaz gitu misalnya ya. Ya itu memang apa ya, perlu pembiasaan. Ya apalah yang sekiranya seorang istri ini senang. Begitu juga dengan ustaz-ustaz ya, santri-santri di Al-Furqan, anak-anak usia masih seperti ini memang luar biasa. Panggil dia dengan kalimat sini nak, sini sayang. Perhatikan dulu. Bahkan ada salah satu ilmu bagaimana menasehati anak itu. Kalau anak perempuan itu dinasehatinya dengan memandang lurus ke depan wajahnya, dipegang, dinasehati. Nah, itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki di sebelah telinga kiri atau kanannya, dibisikkan dengan nada yang pelan, tolong jangan lakukan lagi ya. Itu akan lebih mengena daripada ustadz ini manggil, kamu dari kemarin bandel sekali ustadz, nasihati, diulang-ulang terus. Itu hatinya sudah menolak untuk mendapatkan nasihat selanjutnya. Maka tadi pengkondisian hati ini penting ya. Makanya di sini ditulis ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali ya. La takun minal a'mali muflisan ya. Wahai anakku, janganlah kamu menjadi muflis ya, orang yang bangkrut dari amal perbuatannya. Jadi ingat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hafal hadisnya? Atadaruna manil muflis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian siapa orang itu yang bangkrut? Qala, sahabat berkata, man la dirhama lahu wala mata. Mereka ini orang yang muflis ini yang tidak punya dirham ya, tidak punya perhiasan. Itu salah satu ketika akal para sahabat belum tersinggung atau belum tercerahkan oleh kalimat-kalimat nubuwah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ terjadi proses pembelajaran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat. Sahabat memaknainya secara pemahaman mereka.
Dan ini kadang menjadi salah satu ibrah bagi kita untuk mengetes sejauh mana pemahaman anak-anak kita atau istri kita atau teman kita. Tanya dia, lemparkan dengan salah satu pertanyaan, lemparkan dia dengan salah satu persoalan, agar kita tahu isi kepalanya itu apa terkait permasalahan ini. Maka Nabi di sini memberi pertanyaan, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata Nabi SAW. Sahabat menjawab dengan pemahamannya. Orang yang bangkrut, kata para sahabat, orang yang tidak punya dirham. Kalau di Indonesianya tidak punya rupiah. Kalau orang Padang bilangnya tidak ada piti, ya. Kalau orang Bengkulu bilangnya tidak ada tanci. Kalau orang Madura bilangnya tak ada pesek. Tandi pesek. Tidak punya uang, tidak punya perhiasan. Itu kata para sahabat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat. Bisolatin, datang dia dengan solatnya. Wasiyamin, datang dia dengan puasanya. Wazakatin, dengan zakatnya. Dan selanjutnya kata Nabi SAW, waqad apa? Lanjutannya, ada yang bantu mengingatkan? Waqad dorob, kata Nabi SAW, dia datang. Waqad syatama hada, waqad fahada, wa akala malahada, wa safaka damahada, wa daraba hada, kata Nabi SAW. Artinya di situ dia datang dengan apa? Memfitnah, menggunjing, melukai dengan lisannya seorang temannya, menumpahkan darah, memakan harta saudaranya. Dia datang dengan kezalimannya, memukul saudaranya. Dan ini adalah salah satu penyebab atau istilahnya yang sering kita jumpai dalam bermuamalah di antara sesama kaum muslimin. Menggibah. Kadang kita tidak sadar, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak sadar kalau ini masuk gibah. Kadang kita tidak sadar kalau lisan kita menyakiti saudara kita dengan lisannya. Makanya Nabi SAW bersabda, man yatmanali baina lihiyaihi wa rijlaihi. Barang siapa man yatmanali baina lihiyaihi wa rijlaihi atman lahu jannah. Jadi barang siapa, kata Nabi SAW, menjamin untukku di antara kedua jenggotnya ini, kedua antara kumis dan jenggot, yakni maksudnya lisan, dan dari kedua pahanya ini, kakinya ini, ya, atman lahul jannah, maka aku jamin baginya surga. Jadi memang perkara masalah lisan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah lisan-lisan yang terjaga dari menyakiti hati saudara. Kadang tidak sadar kita itu, ya. Kalau tangan mungkin jarang, ya kan, kalau emosi. Tangan ini mungkin kepada istri. Karena kita tidak jarang jumpai seorang pemimpin keluarga menyakiti istrinya tanpa hak. Nempeleng. Dengan dalih, boleh Ustaz nempeleng istri saya. Padahal di dalam surat An-Nisa itu, ya, di situ ada tahapan-tahapannya untuk sampai menuju kepada hal tersebut. Itu sama seperti anak-anak kita, usia berapa itu? Kalau sholat, tidak sholat, dia dipukul, usia berapa? 10 tahun. 10 apa 7? Ini khilaf di antara para jamaah. Hah?
Ijma 10 ya, Jama' Al-Furqan ya. Yang pendapat yang rojih itu ya. 10. Tapi dari usia 7 tahun atau 5 tahun si anak ini sudah mulai diajak untuk sholat, diperlihatkan, diajak ke masjid. Maka ketika usia 10 tahun dia sudah benar-benar memegang teguh prinsip sholat itu wajib. Gak sholat pukul, ada tahapannya. Itu yang disebut dengan memukul dengan hak nantinya. Tapi kalau tidak ada tahapan itu, khawatir kita masuk ke dalam tahapan yang tidak hak, memukul anak. Atau di pesantren, ya, anak-anak seusia ini, ya, na'udzubillah, jangan sampai ustadz itu gampang memukul anak. Yang kasihan, orang tuanya sudah menitipkan ke kita, ya, ke pesantren, ke pondok, malah dipukul tanpa alasan yang jelas. Sama seperti istri tadi, istri melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, langsung gampang kita tempelin. Enggak seperti itu. Tegur dulu, nasihati. Di dalam surat An-Nisa itu, tadabbur surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu awal suratnya itu. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, ya, itu dalilnya ya. Jadi ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Tapi kalau memukul begal misalnya, ya itu boleh. Makanya di Al-Furqan ini diajarkan jijit sudok ya. Itu penting ya. Karena sebagai seorang muslim itu diantaranya harus memiliki 10 muwasafat, 10 karakteristik seorang muslim itu. Salimul akidah, akidahnya itu bersih. Sohihul ibadah, ibadahnya benar. Qawi, habis itu mutsaqaful fikri, wawasannya itu luas seorang muslim. Matinul khuluq, akhlaknya baik. Kelima, qawiyul jismi, kuat fisiknya. Nah, di antaranya qawiyul jismi itu dia memiliki keterampilan furusiyah. Dia memiliki keterampilan bela diri, berkuda, memanah. Ini penting bagi anak-anak kita untuk melatih, apa istilahnya, mengeluarkan mental laki-lakinya di zaman saat ini di mana pendidikan itu tidak diperhatikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terbaru Uni Eropa itu sekarang sudah mulai membuat aturan, ya. Yang terbaru nih kemarin Uni Eropa memberikan aturan memanggil anak, ya, siswa itu dengan panggilan umum. Tidak ada siswa, tidak ada siswi. Jadi kalau ini semuanya siswa semua atau pelajar, tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, karena itu nanti diskriminatif, gender. Inilah rusaknya pemahaman Barat. Ya, mereka mengalami kemunduran secara sosial dan dampaknya sekarang luar biasa. Ya, pemikiran fikroh ini menghasilkan dari pikiran kan melahirkan amal kan, amal berdampak terhadap sosial kemasyarakatan. Pikirannya rusak, amalnya rusak, maka secara sosial dampaknya terasa. Korea Selatan saat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berpikir liberalis, ya, open minded. Akhirnya apa? Sekarang mereka menuju kepada kepunahan penduduk. Masyarakatnya, angka kelahiran itu semakin sedikit. Saya pingin bebas dan segala macamnya. Rusaknya fikroh mereka. Jadi punya tadi tuh qawiyul jismi, ya, punya kekuatan. Sehingga kalau diapa-apain, orang Islam itu memiliki izzah. Di antaranya izzah itu ya kekuatan tadi itu. Jangan sampai kita berada dalam barisan atau salah satu di antara bagian yang mengkampanyekan, ya, Islam itu adalah Islam yang lembut. Lembut itu kepada siapa? Kalau Al-Quran disebutkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Lembut itu kepada sesama umat Islam. Asyidda, keras kepada orang kufar. Kufarnya pun dirinci, mana yang harbi, mana yang zimmi. Itu harus tidak serampangan juga.
semua orang kafir dikerasin gitu. Ya siap-siap aja nanti menjadi musuh dari baginda Nabi SAW. Makanya tadi itu ilmu penting jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu sering kami sampaikan wal ilmu wasilatan ma'rifah. Ilmu itu adalah wasilah untuk mengetahui. Dia itu adalah kunci. Apapun itu butuh ilmu. Tadi kami diskusi dengan Pak Hashim, bagaimana cara punya suara yang enak didengar, bulat. Tadi beliau berbagi ilmunya, Masya Allah. Karena suara saya itu agak-agak apa ya, kurang. Kalau ini kan ngebas harusnya. Kalau laki-laki itu harusnya ngebas. Nah, itu kita belajar. Itu semua dengan butuh ilmu. Ya. Belajar menghafal, cara cepat menghafal itu berbeda ketika dia tahu ilmunya dengan hanya otodidak. Jadi ilmu ini penting, dia sebagai kunci daripada segala sesuatu. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau ingin kaya dapat dunia dengan ilmu. Agama juga sama, terlebih masalah agama ada sembarangan. Harus dengan ilmu. Sabar menuntut ilmu, ya. Sabar duduk di dalam majelis. Sabar itu ya terus bergerak. Tidak ya saya sabar saja Ustaz. Gini-gini aja, tidak ada peningkatan, itu bukan sabar namanya, pasrah. Kadang kita ini tidak bisa membedakan mana sabar, mana pasrah. Itu pembahasan yang lain nanti jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kata Nabi SAW, ketika dia datang dengan berbanyak dosa itu, ya, dosa memukul, dosa menggunjing, memakan harta, menumpahkan darah. Ini hal yang perkara harus hati-hati kita sebagai seorang muslim. Jangan gampang-gampang menumpahkan darah. Terlebih darah dari kaum muslim. Maka di dalam Islam itu kenapa kok harus ada kisos? Makanya di surat apa itu Ustaz? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kenapa kok disebut begitu? Kok ada kehidupan? Padahal itu kan ada proses mencabut nyawa itu, entah dipenggal, ya kan? Entah digantung atau ditembak. Tapi kenapa disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kisos itu ada kehidupan? Karena hakikat dari maqasidus syariah sendiri itu, di antara maqasid syariah itu kan apa? Menjaga jiwa. Maka di dalam Islam menjaga jiwa itu sangat penting jamaah. Jadi hal-hal yang dapat menghilangkan jiwa itu di dalam Islam ditutup rapat-rapat, jalan untuk menggampang-gampang menghilangkan jiwa itu. Sehingga terjadilah kisos. Jadi jangan dipikir wah kejam sekali nih syariat, terutama para aktivis HAM ya. Ini pesan langsung kepada para aktivis HAM. Sebelum berargumentasi masalah, oh ini enggak, justru kita sedang menegakkan HAM. HAM yang versi syariat. Karena ia turun atas perintah Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan kita, Rabb sekalian alam. Jadi Allah lebih tahu aturan yang maslahat untuk makhluknya yang telah dia ciptakan. Bukan pikiran-pikiran kalian yang rapuh, berada dalam kondisi yang rentan, menimbulkan mafsadat yang lain. Sehingga orang ketika melihat kisos itu takut dia untuk apa? Sederhananya begitu. Takut dia untuk membunuh. Kenapa? Karena saya pasti nanti akan juga digitukan. Sehingga tidak terjadi pembunuhan. Itulah disebut hayatu ya ulil albab. Ada kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau tidak berpikir, ya hilang tadi itu. Tidak dapat dia pelajaran esensinya itu. Jadi itu nanti datang. Akan tetapi kata Nabi SAW, dia datang dengan dosa-dosanya tadi itu. Maka dengan dosa-dosanya tadi itu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang itu diantaranya menuduh orang lain tadi ya, memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu tadi akan diberi pahala kebaikan-kebaikannya. Ya,
orang muflis tadi itu, maka dia akan diberi pahala-pahala kebaikannya, sholatnya tadi, zakatnya tadi, puasanya tadi. Ramadan kita sudah mungkin capek, tapi ada di antaranya kita menyakiti saudara yang lain. Nah, ini juga menjadi salah satu ibrah bagi kita. Saya masih ingat ya, saya cuma lupa saya sampaikan ininya saja dari makolahnya Imam Ibnu Taimiyah itu. Jangan gampang ya, sebelum masuk ke makolahnya Imam Ibnu Taimiyah ini, jangan gampang kita memperkarakan saudara kita di akhirat. Terus nanti saya tuntut kamu pokoknya di akhirat. Itu berat banget itu. Jangan gampang seperti itu jamaah. Nanti kita akan bersengketa di akhirat. Kalau sudah perkara ini masuk ke pengadilan yang jelas-jelas ditegaknya keadilan setegak-tegaknya. Tidak ada suap. Jaksa tidak bisa di lobi-lobi ketika itu. Terus kita yang tersakiti misalnya, tiba-tiba masalah sepele misalnya, dengan lisannya saudara kita mungkin dia khilaf dan segala macamnya. Makanya Umar mengatakan, berikan 1000 uzur, 1000 alasan kepada saudara kita untuk memaafkannya. Lebih baik permasalahan kita itu semuanya selesai di dunia daripada dibawa ke akhirat. Kalau kita menyelesaikan di dunia, kita mendapatkan banyak keuntungan. Karena apa kata masuk ke makolahnya ini, perkataannya ini, Allah akan memberikan persepsi, bahasanya persepsi yang sama sebagaimana dulu kamu mensikapinya di dunia. Contoh misalnya kita bermudah-mudah memaafkan, maka insya Allah Allah akan mudah memaafkan kita kelak di akhirat. Kalau kita begitu keras kepada saudara kita, maka seperti itu pula juga kemungkinan besar, apakah kita tidak punya dosa yang lain? Apakah kita sudah merasa kita tidak punya dosa? Padahal kita berada di sisi dosa yang lain juga. Mungkin kita tidak berdosa di sini, kita punya dosa di sisi yang lain. Bisa saja seperti itu. Tapi kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni, memudahkan hisaban yasira, dengan hisab yang gampang. Udahlah, saya sudah ridho kepada kamu karena dulu kamu di dunia mudah memaafkan orang, kamu mudah menggampangkan urusan orang lain yang telah menyakiti kamu, kamu banyak membantu orang lain. Dan ini bisa diambil dari salah satu hadis Nabi, siapa yang memudahkan urusan, maka kelak Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan urusannya. Atau di hadis yang lain, siapa yang gampang membuka aib saudaranya, kelak di akhirat juga akan mudah Allah buka aibnya juga. Yang menutup aibnya, Allah tutup aibnya. Jadi dunia ini semacam refleksi akhirat kita. Maka tadi saya di mukadimah saya sampaikan, kalau kita mudah gampang datang ke majelis ilmu, maka itu adalah salah satu tanda-tanda Allah ridho kepada kita dan Allah siapkan surga bagi kita melalui wasilah kita menuntut ilmu ini. Makanya Hasan Al-Basri kan mengatakan apa, gampang kalau kita ingin melihat Allah itu menginginkan baik tidak atau kepada kita, atau Allah itu melalaikan kita atau melupakan kita, gampang kata Imam Hasan Al-Basri. Apa itu? Kita disibukkan dengan kebaikan. Kalau kita disibukkan dengan hal yang sia-sia, maka itu adalah salah satu tanda Allah sudah melalaikan kita. Maka kita muhasabah, coba kita lihat, kita refleksikan. Maka biar nanti kita ini tidak menjadi orang yang muflis, diambil pahala-pahala kebaikan kita dan diberikan kepada saudara kita tadi, maka mari kita selesaikan perkara-perkara urusan kita ini di dunia saja. Minta kerelaan hati, minta keridhaan. Bahkan kalau kita refleksikan dari asar kisah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat ketika itu, kata Nabi, sebentar lagi dari pintu sini akan masuk seorang ahli surga. Para sahabat toleh ini semua sahabat-sahabat yang
muktabar, sahabat-sahabat yang kabir, itu semua ada di sini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Abu Ubaidah, semuanya ada. Siapa? Ternyata sahabat yang goyur muktabar, sahabat yang tidak terkenal, seakan-akan ya bukan siapa-siapa, tapi disebutkan oleh baginda Nabi, dia adalah salah satu orang yang insya Allah Allah jamin surga baginya. Maka salah seorang sahabat ketika itu penasaran, amalan apa yang menyebabkan dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia izin numpang nginep di rumahnya itu 3 hari. Nah, ini kan menjadi salah satu di antara, kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang itu kan diantaranya safar 3 hari atau menginap 3 hari, bersamanya lah 3 hari, baru kita akan mengetahui karakternya. Dilihat ya puasa juga enggak, biasa saja, makan sehat. Mungkin nanti malam qiyamul lail, ternyata tidur biasa aja, nggak ada yang istimewa. Setelah 3 hari itu tidak ada yang istimewa. Tilawah Qur'annya juga ya kayak gitu-gitu aja. Apa yang menyebabkan dia dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diberitakan gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi. Ternyata dia ditanya itu. Akhirnya dia menyampaikan istilahnya kenapa dia menginap di rumahnya itu. Berdasarkan Nabi bercerita begini dan begitu. Kira-kira amalan apa yang menyebabkan kamu ini mendapatkan privilege itulah bahasanya. Maka sahabat ini, amalan apa ya? Dia akhirnya menyampaikan, sebelum tidur saya memaafkan saudara-saudara saya yang mungkin ada kesalahan kepada saya. Semuanya saya maafkan. Artinya dia tidur dengan hati yang bersih, tidak membawa luka, tidak membawa dendam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Qalbun salim itu hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang sehat, memaafkan meskipun mungkin berat. Ini perlu latihan. Saya juga mungkin sama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sama. Saya berusaha, tapi kenapa berat? Insya Allah. Maka kalau kita mungkin tidak bisa di situ, cari apa yang gampang bagi kita. Karena ada orang itu memang hatinya sangat lembut, ada yang hatinya itu memang nggak bisa lembut, tapi mungkin dia ada di amalan yang lain. Kayak Bilal bin Rabah, amal andalannya beliau itu apa? Ya Ustaz? Menjaga wudu sampai terlemahnya itu terdengar di surga. Setiap sahabat punya amalan andalan masing-masing. Jangan disamakan Utsman dengan Khalid bin Walid. Utsman dengan Khalid bin Walid kalau diukur dari tilawatil Quran, Khalid jauh kepada Utsman. Jadi bagi santri-santri ini juga ustaz-ustaz ini harus bisa mengklasifikasikan mana kelebihan santri-santri saya itu, dan mulai dipush di situ. Oh, ternyata santri saya ini kok tilawah kok angel gitu. Suruh tilawah sehari 4 juz misalnya, dapatnya 1 juz. Dan itu sudah ditrial sampai di tahun kedua itu. Masih gitu-gitu aja. Ya memang seperti itu berarti. Coba digali yang ternyata dia dalam berkhidmat itu luar biasa. Setiap subuh sandal daripada jamaah ini dia yang nata. Dia kelebihannya di situ. Ada santri misalnya ternyata kenceng di qiyamul lailnya, itu harus dibedakan, jangan disamakan. Kalau disamakan ya pasti ada standar ya, standar basic lah. Kalau misalnya lulusan Al-Furqan, lulus pondok selama berapa tahun Ustaz? 6 tahun ya, 2 juz misalnya. Ya berarti itu terstandar itu 2 juz itu. Bagaimana mencapai 2 juz? Tapi ketika dilihat prosesnya, usahanya sudah maksimal, kok dapat 1 juz? Ya tetap ucapannya apa? Alhamdulillah. Dipuji. Mungkin di Al-Furqan dia belum selesai 1 juznya, tapi jangan sampai keluar kalimat, kata-kata dari kita yang mematahkan semangatnya untuk terus berinteraksi dengan Quran. Karena kehidupan dia masih panjang.
Kita tidak tahu, mungkin hatamnya nanti 30 juz setelah kuliah. Kan tidak ada yang tahu. Tapi kita menanamkan pondasi di situ kecintaan dia kepada Al-Quran. Jangan sampai kamu memang kayak gitu. Ya, mau gimana saja kamu kayaknya susah memang untuk ngafal, kamu itu susah. Turut kerjaannya. Akhirnya gitu. Dia merasa lulus dari Al-Furqan misalnya, ya bebas, tidak terkekang, tidak ada ziyadah, tidak ada murojaah, tidak ada qiyamul lail. Dia tinggalkan Quran. Kenapa? Mungkin kita ambil bagian di situ sebagai pendidik yang tidak bisa menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Jadi sampai kapanpun seorang penghafal Quran itu ya terus berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai kapan itu? Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhirin ayatin taqrawha. Sampai itu. Fa inna manzilaka inda akhirin ayatin taqrawha. Sampai ayat terakhir yang kamu baca, itulah posisi kamu di surga. Jadi nanti tasmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kira-kira ustadznya di situ ya? Donaturnya apakah katut? Insya Allah orang penghafal Quran adalah orang-orang yang tidak gampang melupakan jasa orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Donaturnya mungkin dulu ya, saya bisa menghafal Quran lantaran wasilah orang-orang ini ya Allah. Bisa saja dia nanti mengajak kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah teman satu pengajian bisa memberikan syafaat teman yang baik? Apalagi santri. Mudah-mudahan tangan-tangan kecil mereka nanti mengajak kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai amal soleh kita ini diberikan kepada siapa? Orang-orang yang telah kita zolimi tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Ya. Jika telah habis kebaikannya, dosa-dosanya ditimpakan kepada mereka. Ya. Jadi si fulan itu punya dosa, maka ditimpakan dosanya kepada kita. Naudzubillah. Dosanya berat misalnya, dosa besar, masuk dalam al-kabair, ditimpakan kepada kita. Itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia itu masih bisa diusahakan lagi ya. Yang pengusaha-pengusaha ini kan biasanya jatuh bangun bangkrut ya. Ada yang rugi 800 juta, ada yang 2M. Setelah dia berikhtiar lagi, usaha lagi, bangkit lagi usahanya. Itu di dunia. Di akhirat, kalau sudah bangkrut, tidak ada ceritanya lagi itu. Tidak bisa dia, ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk menabung amal lagi. Itu ibaratnya hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Dalam surat apa Ustaz? Itu An-Nur ya. Jadi sampai yang namanya onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Ya, surat An-Nur ya. Itu satu rangkaian dengan Allahu nurus samawati wal ardh itu ya. Ada yang bantu mengingat saya, lupa saya. Insyaallah. Al-A'raf ya. Al-A'raf itu, afwan, surat Al-A'raf itu. Wa nada ashabul jannah. Ya, itu kisah-kisah bagaimana penduduk surga dan penduduk neraka itu bisa kita coba tadabbur Al-Qur'an di situ insyaallah. Jadi itu bangkrut Pak.